Terus ini sih ada saya pernah baca ya, ada buku mimpi-mimpi itu ya. Katanya ada begini, ketika mimpinya pas jam 1 atau pas jam 2 itu ada mimpi bisa disebutkan itu akan menjadi nyata itu. Nah, itu apa benar apa enggak ya? Ketika misalkan waktu jam 2 langsung terbangun gitu pas mimpi. Bisa begitu, bisa pas malam-malam, bisa pas setelah syuruk. Jadi nggak hanya malam saja sih mimpi yang hak itu. Kalau siang berlaku emang? Bisa aja. Ada kitabnya dari ulama Ibnu Sirin, itu ahli mimpi kan. Saya pernah baca, saya masih muda banget tuh, umur berapa tahun ya? Mungkin umur 20 tahunan, 21 tahun. Gemar baca buku tentang mimpi kan. Saya hari jadi begini ya gitu. Ini yang sulit membedakannya sih. Kalau Nabi kan jelas mimpi itu dari Allah. Untuk kita membedakan bahwa ini mimpi tadi ini dari petunjuk dari Allah atau setan. Iya. Kita nggak tahu yang mana sih. Kita hanya aja kan main aman kan. Semoga dari Allah ya kan gitu kan. Ya, kita nggak tahu dari siapa kan. Kita bukan siapa-siapa. Tapi mungkin juga itu jadi bisa kejadian atau mungkin juga itu sebatas bunga tidur kan. Main aman aja. Kalau mimpi buruk begitu kan. Kadang suka terbangun. Walaupun itu belum tentu buruk kan, ya enggak. Saya kan bangun tidur kan, nonton film action kan, tiba-tiba jadi kan kita main aman. Soalnya itu mimpi suatu petunjuk yang benar, mimpi yang benar, itu ya amalkan yang tadi itu yang buat tolak bala itu. Tapi udah bisa juga dari petunjuk ya. Iya makanya daripada kita kalau nggak berbuat suatu amalan jadi kena, ini beramal ya. Soalnya ini mimpi ini aktivitas sehari-hari kan. Ya, kadang untuk tafsir takwilnya kan kita suka bingung mas. Kadang jadi nyata kan, mungkin ini seorang aktivis juga pernah ada kejadian nyata. Iya perlu waktu, jadi mimpi kan mungkin setelah seminggu baru ini artinya gitu kan. Sebegitu pastilah mengalami, saya kira kok banyak orang mengalami begitu kok. Tapi ada juga gini, saya mengalami sendiri ya, saya pernah mimpi itu berulang-ulang gitu. Itu ya sering sampai 3 kali. Kadang di 3 dalam hari maksudnya? Iya 3 kali. Jadi mengalami mimpi yang sama dalam 3 kali mimpi. Itu pertanda apa kira-kira? Ya, bisa jadi karena mimpi yang hak ya, jadi selalu berulang-ulang. Banyak faktor sih. Kita pun nggak tahu mana yang hak, mana yang dari setan, mana yang dari kita nggak tahu kan? Nggak tahu kita. Ya. Hanya gitu ilmunya gitu loh. Tapi pada tadi kita nggak tahu sebenarnya. Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Kalau mungkin tahu nih. Terus gini, saya juga mengalami gini, mimpi. Saya mengalami mimpi. Jadi misalkan digambar dengan suatu tempat, ya. Terus di kemudian hari, udah berapa minggu atau bulan, saya menemui suatu suasana atau pemandangan yang sama sesuai dengan mimpi. Okay. Nah itu apa ya itu? Dejavu ya. Maksudnya itu gimana? Jadi pernah itu sama apa namanya tuh, ketika belum hadir di bumi ini, ruhnya udah ke situ ruhnya. Oh iya. Manusia kan pertama di alam apa? Alam arwah kan. Lalu turun ke alam rahim, lalu alam dunia kan. Jadi sebelum ada di dunia itu, ruhnya udah di situ. Pernah ke situ? Iya pernah ya. Jadi itu yang sulitnya. Jadi hampir semua orang seperti itu. Iya. Itulah misteri. Tapi bukan hayalan kan itu? Bukan. Iya kadang kan, wah saya ini pernah kayaknya berada ini pernah di mana gitu. Oh waktu mimpi itu. Iya. Oh begitu ya. Jadi perjalanan. Kan dulu juga gitu kan, mimpi makan di warteg, besoknya ditagih kan sih. Emang ada yang jadi kenyataan, ada yang jadi ada tafsir budaya. Ya apa? Seperti ini tafsir budaya. Ada mimpi misalkan kita mimpi mancing dapat ikan. Kan ada tafsirnya. Dapat rezeki gitu kan. Kayak seperti itu. Tapi apakah faktor kebetulan? Itu juga bukan satu kebetulan ya. Jadi satu mimpi nih sama mimpinya yang lihat orang berbeda. Itu berbeda juga artinya. Karena kan apa ya, harus dilihat semuanya, lihat kondisi di mimpinya seperti apa, warnanya apa. Itu bisa merubah mimpi dari warna aja. Jadi itulah mimpi itu nggak simpel. Kayak ular kan, lihat ular di mimpi warna hitam,
itu bisa mau jadi pemimpin, lu punya musuh yang berat. Jadi tafsirnya, tafsirnya kan kalau mimpi bertemu ular, seolah-olah dalam tanda kutip itu jin, setan dan sebagainya. Itu kan satu versi, bukan tidak mencakup semuanya. Jadi itulah aja harus apa ya? Ya harus kritis, harus juga jelimet ya. Ya nggak bisa kita membuat semua sama, walaupun mimpinya begitu, kayak gitu. Yang nggak boleh itu mimpi buang air kecil, besoknya ngompol di kasur, ya itu yang nggak boleh kan gitu. Iya. Kalau memimpikan boleh. Apa kan mimpi itu murni dari Allah atau dari diri sendiri atau berdasarkan tadi sebelum faktornya kan? Iya. Sebelum gitu. Kalau sebelum itu masuknya berarti hayalan kan? Sebelum apa? Faktor misalkan kita nonton dulu atau kita melihat dulu baru terbawa mimpi. Iya, dari hayalan. Oh itu mah hayalan murni. Ini maksudnya dari kita maksudnya. Itu dari kita masuknya itu. Oke, itu yang pertama tentang mimpi. Yang keduanya yang kita impikan. Misalkan seperti ini. Kita bertemu dengan tokoh. Apakah itu dibenarkan? Itu bertemu dengan manusia-manusia yang soleh. Ini gimana itu? Apa benar? Ya itu suatu mimpi yang bagus ya, ketemu wali kan, ketemu ulama, itu mimpi yang bagus itu. Sekarang yang viral mimpi bertemu Rasul, yang lagi viral kan sekarang. Oh iya? Iya, bagaimana itu? Itu mimpi terbaik ya. Ada hadisnya. Jadi hadisnya man ra'ani fil manam, siapa saja yang melihat aku Rasul dalam mimpi, fa maka saya roni haqqan. Dia akan melihat aku secara nyata di alam nyata. Fa inna syaiton, karena sungguh setan tidak bisa yatamassalubi, tidak bisa menyerupai aku Rasul. Hadis lainnya man ra'ani fil manam fa sayaroni fil yaqazah, siapa orang yang lihat aku di mimpi, kata Rasul, dia akan melihat aku di alam nyata, melek, bukan tidur. Wala yatamassalu bis syaiton, dan tidak bisa yatamasalu menyerupai bi dengan aku, siapa? Setan. Jadi kalau orang ketemu Rasul di mimpi, itu anugerah nyata. Nanti kalau dia bisa menaikkan ketakwaannya, akan lihat langsung Rasul di alam nyata. Hadis minimal kalau dia nggak bisa lihat Rasul pas sehat, pas mau wafat, Rasul akan muncul. Oh, sakaratul maut. Kan dia pas hidup kan, belum wafat kan. Dia pas sedang mau sebelum maut, Rasul akan muncul untuk membantu baca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena ulama punya pendapat orang yang mimpi dengan Rasul dijamin ke surga. Karena kan itu ya, dilihat langsung Rasul di alam nyata ketika melek. Kalau nggak bisa sehat pas mau mati, Rasul akan muncul untuk membimbingnya baca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti itu. Iya. Mangga Mas, ada itu. Iya, ini kan banyak ya pernah terjadi orang mengaku-ngaku mimpi bertemu. Ya itu. Nah, untuk takutnya kan gini. Ketika orang mengaku-ngaku mimpi bertemu dengan nabi atau rasul, itu kan untuk membedakan bahwa itu benar rasul atau nabi itu ya apa itu ya, takutnya itu kan mimpi yang datang dari setan. Ini soal yang pandai ini. Itu ini soal pintar nih. Jadi gini, caranya orang tahu siapa itu rasul kalau yang orang itu bilang ana Rasulullah, satu, atau hatinya yang memberitahu dia ada Rasulullah. Sebenarnya Rasul juga datang ke mimpi gak perlu dengan wajahnya aslinya. Misalnya Rasul cinta ke satu ulama, satu wali lah. Bisa Rasul datang ke mimpi orang lain dengan wajah ulama itu dan wali itu. Paham nggak? Misalnya Rasul suka sama satu wali. Nanti bisa aja Rasul datang ke mimpi orang lain dengan wajah si wali itu. Di hati kita kan, kayak hati Rasul gitu kan, begitu. Soal tadi begitu. Soal tadi itu gini. Memang setan nggak bisa menyerupai Rasul yang aslinya kan. Tapi setan bisa ngaku loh Rasul. Iya, ngaku. Oh iya, itu masalahnya kan, pengakuannya. Setan aja ngaku Allah, berani kan? Ngaku Rasul apa gak berani? Paham nggak? Iya. Setan ngaku Allah, berani kan? Berani.
Masa aku Rasul gak berani? Nah, situ hati-hati. Betul, setan tidak bisa menyerupai Rasul yang asli wajahnya. Kalau dia hanya ngaku aja mah tuh bisa. Mengaku bisa. Iya. Dengan segala bentuk yang lainnya. Nah itu betul. Ya. Tapi itu makin sulit kita membedakannya kalau itu. Ya kita selalu minta petunjuk dari Allah kan. Kenapa kita sholat baca apa? Baca Al-Fatihah. Apa ayatnya diantaranya? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukilah jalan yang lurus. Karena gak gampang untuk ke surga itu, banyak tipuan, banyak rintangan. Kita butuh bimbingan. Kita wajib sehari 5 kali minta kepada Allah petunjuk kan dalam sholat. Karena banyak tipuan gitu. Iya. Gak aman kita hidup tuh, banyak. Aduh, dari pikiran, dari pendengaran, dan semua jalan ke akidah semuanya itu. Belum TV kan, acara yang sinetron lah atau ada yang singgung nih ibu-ibu. Jadi hati-hati sinetron tuh ya, ini isinya pada semuanya pada berantem ya. Iya. Anak sama ibu berantem, sama suami istri berantem. Ya iyalah, gimana nggak ditiru sama orang-orang ya. Iya. Ya apa sih tipenya begitu ngajarinnya. Takutnya dibawa mimpi pas besok pas bangun kan, jadi kacau nanti rumah tangga. Iya. Gitu. Iya itu yang jadi pikirannya kan gini, ketika mimpi itu menimpa kepada orang yang apa akidahnya atau basic agamanya masih minim itu akan menjadi apa ya, kebanggaan ya, gimana? Ya di sisi menurut dia kebanggaan, tapi di sisi lain akan membawa dia ke arah yang salah. Ada ini sih, ada juga tandanya kalau memang ketemu Rasul ya, saya ada kebaikan setelah ini. Orang non muslim ketemu Rasul ada kan? Terjadi. Jadi muslim dan soleh. Nah itu solehnya itu kan buktinya. Preman lah, anak-anak bandel, wah, kayak mabok atau apapun yang kerjakan, ketemu Rasul langsung berubah. Itu lebih yang benar kan. Kalau berharap itu boleh. Bahkan kita bisa ada amalan ya kan, ketemu sama Rasul di mimpi. Gini sebenarnya sih, simpel sih teorinya. Kalau cinta sama orang pasti mimpi kan? Iya. Nah kudu lah cinta ke Rasul supaya ke bawah mimpi. Nah, supaya cinta gimana caranya? Mulai bersalawat, mulai mengamalkan sunnah-sunnahnya ya kan, kayak sunnah masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, sunnah makan, minum, tidur, berpakaian juga untuk membawa cinta pada Rasul itu kan. Udah cinta gampang mimpi lah. Ya kan tuh kudu bacanan 1000 kali ya, 1000 kali gitu kan, tapi sunnahnya nggak dikerjakan gitu kan, susah itu. Bukan sunnah poligaminya. Nggak boleh kalau mampu. Ya biasanya kan yang diambil yang menguntungkan ya biasanya dalam apa hadisnya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih, sampai hawa nafsunya menjadi mengikuti dengan segala hal yang aku Rasul telah datang dengannya. Hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Begitu kedua apa, kita harus kayak Rasul lah pemikirannya gitu kan, pandangannya, sikapnya harus begitu. Kalau suka kita nggak suka juga gitu, pola beda.